Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan di atas neraka jahanam yang menghubungkan dengan pintu surga. Namun sebelum menuju pintu surga tersebut, semua manusia harus bisa melewati jembatan yang digambarkan sebagai jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jika kita mampu melintasinya, maka surga adalah hadiahnya. Sedangkan jika gagal, nerakalah tempat kita kembali. Lantas, bisakah kita melewatinya, sahabat beriman? Atau adakah cara agar kita selamat ketika melewatinya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut semua umat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Lakukan amalan ini agar selamat. Versi dari Magenta Islam. Dalam Al-Quran, telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Karena itu, jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tak semua orang sahabat beriman dapat berhasil melewati Shiratal Mustaqim ini. Ada yang tergelincir jatuh ke dalam neraka. Namun ternyata sahabat beriman, terdapat amalan yang akan membantu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Lantas apakah itu? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berjalan ke masjid dalam kegelapan untuk melaksanakan sholat. Bekal pertama untuk memudahkan jalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim sahabat beriman adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bahkan berjalan kaki di tengah kegelapan untuk melaksanakan sholat juga membuat kita dapat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Bukankah sahabat beriman, berjalan kaki menuju masjid sangatlah ringan? Bahkan amalan sesederhana ini membuat kita dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang begitu mengerikan. Ketika melewati jembatan ini, kita harus menyeimbangkan amalan perbuatan selama hidup di dunia. Terlebih lagi bagi seorang muslim, tetap melangkahkan kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah Allah Ta'ala. Bahkan mereka akan mendapatkan sinar yang prima di akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah berita gembira pada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah 773. Lalu dalam kisah lain dijelaskan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali waktu jalan menuju masjid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah sinar dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, di samping kananku, di samping kiriku, di samping atasku, di samping bawahku, di depanku, di belakangku, serta jadikanlah saya bersinar." Hadis riwayat Bukhari 5841. Senantiasa bertaubat kepada Allah. Bekal selanjutnya yang harus dilakukan oleh manusia agar dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan bertaubat. Tentu sahabat beriman, taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan.
Dengan melaksanakan taubatan nasuha ini akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang mendebarkan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Hai beberapa orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhan Anda bakal meniadakan beberapa kekeliruanmu serta memasukkan Anda dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari saat Allah tak mengajakkan Nabi serta beberapa orang yang beriman berbarengan dengan dia, tengah sinar mereka memancar di hadapan serta di samping kanan mereka, sembari mereka menyampaikan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami serta ampunilah kami. Sebenarnya Engkau Maha Kuasa atas semua suatu hal." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman betapa Allah cinta dengan umatnya yang bertaubat. Membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Sahabat beriman, Islam mengajarkan agar umatnya mencintai perdamaian dan saling mengasihi antar sesama muslim di seluruh dunia ini. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksa neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Siapa saja menuduh seseorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah bakal menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya." Hadis riwayat Abu Daud 4239. Ikhlas dalam bersedekah. Bekal selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan ini sahabat beriman, selain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat as-sirat dengan memperoleh panduan." Bersedekah dengan hati yang ikhlas sahabat beriman bisa membuat sedekah yang dilakukan semakin berkah, bernilai lebih dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih mengesankan. Banyak atau sedikit sedekah yang dilakukan jika hal itu dilakukan karena Allah semata. Sedekah yang dilakukan akan mendatangkan berbagai kebaikan juga keberkahan. Lalu sudah siapkah kalian melakukannya sahabat beriman? Kurangi beban dan menolong orang lain. Amalan lainnya yang dapat dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi bekal agar memudahkannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah bakal isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya, serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya bakal satu keperluan, lalu dia dapat memenuhinya. Jadi Allah bakal mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki bakal terpeleset dalam neraka." Hadis riwayat Anas. Orang yang melewati jembatan tersebut hanya orang yang beriman, baik iman sempurna atau sekecil biji sawi. Sebab orang kafir telah digiring ke neraka karena tidak memiliki amal apapun untuk dihisab dan ditimbang.
Kelak sahabat beriman, manusia akan melewati jembatan sesuai dengan cara dengan kondisi masing-masing. Disitulah amal ibadah di dunia sebagai bekal untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surganya, tempat yang kekal dan kenikmatan yang luar biasa. Jika di dunia memiliki amal yang sedikit, maka bersiaplah tergelincir dan jatuh pada kobaran api neraka di bawahnya. Sebaliknya, jika memiliki amal yang banyak, dia akan selamat secepat kilat. Saat itulah semua manusia sangat tegang, bahkan mereka tidak ingat pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di depan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah SAW menjawab, ada 3 tempat seseorang tidak ingat kepada siapapun termasuk keluarganya, yaitu pertama, saat timbangan amal sampai ia tahu apakah amalnya berat atau ringan. Kedua, saat berterbangannya amal sampai ia tahu di mana catatan amalnya jatuh, sebelah kanan, kiri, atau sebelahnya. Ketiga, saat berada di jembatan Shiratal Mustaqim yang dipasangkan di antara punggung neraka jahanam sampai mereka mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir nanti dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.